Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sedulurku semua dari Padepokan Sengkelat ya, dimanapun Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri ya. Pak Wira doakan semuanya sehat selalu dan banyak rezeki serta dimudahkan ya dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Di hari Minggu yang santai ini ya, marilah kita ngobrol santai gitu kan, menyambung silaturahmi. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ya, santai aja. Ngobrol santai, rileks, ringan, nggak melulu ngomongin demit, nggak melulu ngomongin supranatural, ngomongin bisnis malah lebih bagus gitu kan. Ngomongin azimat juga boleh ya, santai aja, yang penting ya kita ada komunikasi ya, supaya chemistry atau hubungan antara saya dan jenengan semua tetap bagus, tetap baik. Bagaimanapun juga mereka yang menyambung silaturahmi itu insya Allah rezekinya lebih baik ya dibanding dengan orang yang tidak menyambung silaturahmi dengan baik. Untuk yang sudah hadir di TikTok ya, waalaikumsalam. Kemudian untuk yang minta dicek aura, mohon maaf ya, Mbah Wira tidak mengecek aura ya. Di TikTok tidak mengecek aura. Silahkan kalau mau dicek auranya melalui WhatsApp. Tata cara pengecekan aura bisa dibuka di channel YouTube Jejak Mistis ya, bisa dibuka di situ, ada tata cara terawangan, kemudian ongkosnya, transfer ke rekening mana, silahkan ada di situ semua ya. Mbah Wira ingin ngobrol santai dengan anggota Padepokan pagi ini. Jadi tidak melayani pengecekan aura lewat TikTok ya, mohon maaf, tidak melayani pengecekan aura lewat TikTok. Mbah Wira ingin ngobrol santai dengan anggota Padepokan pada pagi hari ini. Ada yang tanya ya di sini dari UB Scanner, Kang, khodam itu sehebat apa sih? Kalau Anda bertanya khodam itu sehebat apa, maka jawabannya sama seperti kalau kita punya karyawan, karyawan itu sehebat apa sih? Jadi khodam itu tidak sama ya. Khodam itu adalah pembantu. Pembantu itu tergantung personalnya. Mau sehebat apa dia tergantung personalnya. Kalau Pak Presiden Jokowi punya pembantu, punya khodam yang namanya Pas Pampres ya, tahu ya, pasukan pengawal presiden, itu ya hebat. Itu mereka cuma satu ngelawan kita bersepuluh aja menang, kan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau sebuah restoran besar, dia punya khodam, dia punya perewangan, dia punya pembantu yang namanya koki atau chef. Nah kalau chefnya sekelas Chef Juna atau Chef Renata ya hebat, kan gitu. Kemudian apa lagi? Dokter, ya. Negara punya pembantu, punya khodam yang namanya ASN, aparatur sipil negara, kan gitu. Salah satunya adalah dokter, dokter terawan misalnya. Ya, tahu ya dokter terawan ya, yang di IDI itu, Ikatan Dokter Indonesia. Bukan Ikatan Dukun Indonesia, bukan ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau Anda tanya, Mbah sehebat apa sih dokter terawan itu? Ya hebat. Nyatanya beliau banyak menangani kasus-kasus medis yang pelik. Beliau banyak menangani, memecahkan masalah-masalah penyakit yang pelik, yang rumit, bahkan pandemi. Nah, ya. Khodam pun demikian. Kalau Anda tanya khodam itu sehebat apa gitu ya, maka tergantung khodamnya apa dulu. Seperti apa dulu. Karena setiap personal jin, tiap personal khodam itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri, punya kehebatannya masing-masing. Mereka hebat-hebat. Bahkan khodam Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Mbah Wira bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa, karena Mbah Wira bukan Nabi Sulaiman. Tapi kalau Anda sekedar mencari teman, mencari karyawan, mencari perewangan gitu ya, yang bisa membantu kerezekian Anda, bisa membantu dagang Anda supaya mudah, supaya lancar, supaya enak, kemudian membantu mempercepat proses penyembuhan atau recovery ya, nah itu Mbah Wira bisa menyediakan. Dan itu testimoni udah banyak. Cek aja di Instagramnya Jejak Mistis. Di sana pengalaman-pengalaman sedulur ya Padepokan yang gitu kan telah terlebih dahulu mengeksplor tuah azimat berkhodam ya, sudah Mbah Wira posting ya. Anda bisa melihatnya, Anda bisa mengeceknya, Anda bisa
mengeksplorasi bagaimana sih karakter khodam itu bekerja. Ya, bisa dicek di Instagram Jejak Mistis. Kemudian dari Opscanner, Kang, terima kasih atas penjelasannya, sangat detail, saya dapat memahaminya. Loh iya, memang begitu. Seorang praktisi itu harus bisa menyederhanakan perkara yang rumit, harus bisa menjelaskan suatu perkara yang sulit supaya menjadi mudah dipahami oleh yang awam. Seorang praktisi bukanlah untuk angker-angkeran, karena praktisi adalah sebuah tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat perkara yang gaib, perihal yang gaib, menjadi mudah untuk dipahami oleh yang awam. Itu adalah praktisi. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang mengagungkan, sejatinya hidup itu seperti ini, apa gunanya? Gak penting. Ilmu yang di atas ilmu itu seperti ini, itu gak penting. Sejatinya orang hidup itu mencari seperti ini. Pusaka yang paling ampuh, pusakanya pusaka itu seperti ini. Itu gak penting kalau buat Mbah Wira. Kalimat-kalimat rumit seperti itu gak ada gunanya. Gak akan merubah hidup Anda, gak akan merubah kondisi ekonomi Anda, gak akan merubah kondisi kesehatan Anda, gak akan merubah kondisi mental Anda. Bagi Mbah Wira yang penting aktualisasi. Mbah Wira bermanfaat bagi Anda, hidup Anda menjadi lebih baik setelah kenal Mbah Wira, itu lebih utama. Kalau buat Mbah Wira begitu. Ya, jadi kalau ada praktisi di luar sana yang karakternya mempersulit orang dengan ngomong yang melik-melik, ngomong yang daki-daki, bahasanya sulit, ya itu karakter mereka. Gak apa-apa, biarkan aja. Tapi Anda tidak akan mengalami itu, tidak akan menemukan kalimat-kalimat sulit itu bersama Mbah Wira. Karena Mbah Wira gak suka kalimat-kalimat yang sulit. Kalimat itu yang mudah, sederhana, ya cepat dipahaminya. Ya. Itu, yang penting adalah itu. Ada Mami XL, waalaikumsalam ya. Kemudian ada 2155 ya, waalaikumsalam ya, Mbak 2155. Kemudian ada Mas Muhammad Reza. Oke, ada Mas Muhammad Reza ya. Beda nggak Mas pembantu sama membantu? Ini kan hanya kata kerja sama kata benda ya. Pembantu itu kata benda ya. Kalau membantu itu kata kerja. Nggak usah diperumit. Pembantu itu tokohnya, orangnya. Membantu itu aktivitasnya. Ya gitu aja, simpel. Ya nggak usah diperumit. Apa bedanya pembantu dengan membantu? Ya membantu kata kerjanya, pembantu orang yang melakukan. Gitu aja, simpel. Ya jangan diperumit. Kemudian untuk user 959, tolong saya, tolong apa? Ya, tolong apa? Apa dulu yang dimintai tolong? Mbah tolong saya, tolong apa? Buat saya masuk surga ya, saya nggak bisa. Ya gitu aja, simpel aja, nggak usah dibuat rumit. Ada dan Surya, Subang hadir monggo ya. Kemudian ada Wong Aneh, waalaikumsalam ya, Wong Aneh waalaikumsalam. Kemudian ada dan Surya, salam Tosan Aji monggo ya, Kiai Sengkelat. Oke, itu ada nama Padepokan Mbah Wira ya, memang Padepokan Sengkelat namanya. Padepokan Sengkelat. Padepokan Sengkelat itu dulunya hanya bernama Sengkelat saja. Ya, memang Mbah Wira berangkat dari ilmu konjurasi, makanya dulu namanya Sengkelat Conjuration. Nah, kemudian dari Sengkelat Conjuration itu berubah menjadi Padepokan Sengkelat. Kenapa? Karena murid semakin banyak, tanggung jawab semakin besar. Ada nasib banyak orang yang ingin dirubah. Mereka datang kepada Mbah Wira berharap bisa merubah nasib. Ya, dari yang semula susah pengen jadi gampang. Dari yang semula sakit pengen jadi sehat. Dari yang semula takut dibayang-bayangi dijadikan tumbal, menjadi berani dan tenang karena terbebas dari bayang-bayang tumbal. Dari yang semula diancam-ancam orang, mau disantet, khawatir, was-was, pengen hidup tenang, tidak ada kekhawatiran, disantet orang. Dari yang semula hubungan asmaranya rumit, mau cerai, menjadi akur kembali, mesra dengan pasangannya. Itu contohnya Muhammad Guntur. Muhammad Guntur itu kalau nggak salah di situ nicknya Wong Aneh. Nanti bisa ditanyain, bener nggak? Ada masalah cekcok problematika yang ingin diselesaikan. Dan alhamdulillah sekarang selesai, istrinya udah 2 itu. Kemudian apalagi dari mereka yang bisnisnya kecil pengen besar.
Mereka yang bisnisnya udah besar kemudian mengalami masalah, pingin masalah itu selesai. Itulah Padepokan Sengkelat. Jadi mereka yang datang ya bergabung dengan Padepokan adalah orang-orang bermasalah yang ingin hidupnya berubah. Mereka datang kepada Mbah Wira dengan harapan ingin merubah hidup. Mereka orang-orang yang penuh dengan masalah. Itulah kenapa Mbah Wira tidak mau menambah masalah mereka dengan urusan yang melik-melik, dengan kalimat-kalimat sulit semacam apa bedanya pembantu dengan membantu, apa bedanya sejatinya hidup dengan hidup sejati, apa bedanya, kayak gitu itu nggak penting. Yang penting hidup itu sederhana, mudah, ya, kemudian ada perubahan nyata menjadi lebih baik. Kalau Anda baca testimoninya Mbah Wira di Jejak Mistis, di sana sering muncul kalimat itu. Gimana Mas? Ada perubahan nyata nggak dalam hidup Anda? Bener Mbah, ada perubahan nyata. Gimana Mas? Merasakan ya, ada perubahan positif dalam hidup? Iya bener Mbah, merasakan. Dari yang dulu nggak mau sholat sekarang mau sholat. Dari yang dulu nggak mau ibadah sekarang jadi mau ibadah. Dari dulu yang sering sakit-sakitan sekarang menjadi sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang intinya itu. Ya, Padepokan Sengkelat itu intinya itu. Nah, Padepokan Sengkelat sendiri berangkat dari kekecewaan hati. Ya, jadi sengkelat itu sengkele hati. Apa tuh sengkel? Kekecewaan. Kekecewaan kepada dunia supranatural, kepada praktisi-praktisi supranatural yang seringkali mempersulit anggotanya dengan meraih uang yang sebanyak-banyaknya. Ya, pasti pernah tahu lah. Mas Jack yang intronya selalu Mbah Wira pakai di setiap pembukaan opening YouTube. Itu dulu merasakan bahwa praktisi itu seringkali memeras murid-muridnya. Ya. Suruh belikan ayam cemani, suruh belikan kandil putih, suruh belikan benda-benda aneh-aneh lah yang harganya itu mesti mahal. Kemudian kekecewaan karena seorang praktisi selalu ngomong yang melik-melik, yang aneh-aneh, yang sekiranya kalimat-kalimat indah tapi sulit dipahami, kalimat-kalimat indah yang belum pernah dimengerti oleh orang lain, ya, sehingga dia terkesan angker, terkesan menakutkan, terkesan pintar, terkesan sakti. Ya. Itu Mbah Wira kecewa. Ya. Oleh karenanya Mbah Wira mendirikan Padepokan Sengkelat. Memang berasal dari kekecewaan. Mbah Wira itu ingin mengembalikan dunia supranatural itu yang sehat, yang baik, yang positif, gitu kan? Sehingga orang itu berteman dengan supranatural itu tenang gitu loh, bukan malah gelisah. Senang gitu, bukan malah susah, damai. Ya, itu Padepokan Sengkelat itu berangkat dari hal seperti itu. Itulah kenapa Mbah Wira tidak pernah memeras murid. Ya, Mbah Wira itu punya semboyan kalau rezeki nggak akan kemana. Mau silakan beli, nggak mau juga nggak apa-apa. Percaya silakan membeli, kalau nggak percaya jangan membeli. Karena itu tadi Mbah Wira tidak money oriented. Bahkan ilmu itu loh nggak ada yang Mbah Wira jual. Ya mohon maaf, ilmu itu nggak ada yang Mbah Wira jual. Kalau Mbah Wira mau berbagi, Mbah Wira bagi. Itu aja, gratis. Ijazahan massal di YouTube ada, ya, di grup ada banyak. Kayak gitu. Itu karakter Mbah Wira seperti itu. Kemudian untuk masalah uang, ya, itu ada riskan. Seorang praktisi itu rawan memeras murid-muridnya apabila dia tidak punya pekerjaan. Itulah kenapa Mbah Wira punya pekerjaan. Selain itu Mbah Wira juga gemar, ya, mendirikan usaha, mendirikan bisnis. Kenapa? Karena Mbah Wira paling khawatir terhadap ekonomi. Jangan sampai ada kesan Mbah Wira mendirikan padepokan hanya untuk memeras uang-uang dari anggota padepokannya. Nah, ini kalau Mbah Wira itu stressing pointnya ada di situ. Dan Mbah Wira sangat setuju, ya, dengan pola pikir guru Mbah Wira, ya, Kusuma Said dari Padepokan Sukma Lanang Sajati yang di Bandung Selatan, ya, Jelengkong. Itu benar, ya, beliau sebagai seorang praktisi bisnisnya banyak sampai ekspor, ya. Karena mempraktisi harus begitu. Apa gunanya sakti kalau nggak punya uang? Ujung-ujungnya itu tadi, memeras uang anggotanya. Dan Mbah Wira paling takut dengan hal itu. Itulah kenapa Mbah Wira setuju banget praktisi harus kaya. Jangan kaya dari jalur praktisinya, tapi kaya dari jalur bisnisnya. Nah, itulah kenapa Mbah Wira punya beberapa usaha, beberapa cabang bisnis yang dipegang oleh beberapa orang. Ya. Itu
ya, sejarah Padepokan Sengkelat apabila Anda ingin tahu.